Baik, perkenalkan, nama saya Marvel Putra Purnawan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang water jet propulsion sebagai pengembangan tugas Kapten Selecta, topik propulsi kapal. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang water jet propulsion itu sendiri. Kapal merupakan sebuah motor transportasi air yang memiliki berbagai jenis sistem penggerak, yang diantaranya merupakan water jet propulsion. Water jet propulsion system itu sendiri merupakan sebuah sistem penggerak kapal yang menghasilkan gaya dorong dengan menyemburkan air berkecepatan tinggi melalui nozzle yang berada di buritan kapal. Dan dalam dekade terakhir kali ini, teknologi ini semakin banyak diadopsi karena ada tiga hal, yaitu yang pertama memiliki efisiensi yang baik pada kecepatan yang tinggi, memiliki tingkat kebisingan yang rendah, yang cocok untuk pemakaian militer, serta memiliki ketahanan terhadap gravitasi yang baik. Dan di sebelah kanan layar terdapat timeline perkembangan dari water jet propulsion. Konsep awal itu dimulai pada tahun 1661 oleh Douglas dan Hayes yang berupa saluran dan pompa plunger atau sentrifugal. Kemudian pada tahun 1700-an, James Ramsey pertama kali menggunakan kapal bertenaga uap dengan jet air. Dan kemudian dilanjutkan terus sampai akhirnya pada tahun 2000-an ini banyak diadopsi di kapal militer, SHR, yacht, dan feri cepat. Nah, berbeda dengan propeller konvensional yang memiliki tonjolan di bagian bawah kapal, waterjet ini terintegrasi di dalam lambung sehingga tidak ada bagian yang menonjol keluar. Dan pada gambar terdapat komponen-komponen dari sebuah waterjet propulsion system yang dibagi menjadi tiga bagian utama. Nah, pada bagian pertama ada inlet ducting, di mana terdapat intake dan intake screen. Intake screen merupakan saringan untuk mencegah debris masuk dalam sistem. Lalu ada inspection hatch, yang merupakan tutup akses untuk mengecek internal dari saluran, dan ada main bearings and oil cooler. Kemudian ada pompa yang terdiri dari tiga bagian juga, yang memiliki impeller dan stator. Ada rear bearing dan main bearings, dan sebuah hydraulic pump yang menyediakan tekanan untuk menggerakkan sistem kemudi dan reversing bucket di bagian belakang unit. Lalu di bagian terakhir adalah ada nozzle. Ada dibagi dua menjadi jenis steering nozzle dan reverse deflector atau bucket. Lalu prinsip kerja water propulsion sendiri itu sendiri secara garis besar terdapat tiga bagian. Pertama itu air masuk dalam inlet duct akibat sesuatu oleh pompa. Pada gambar di sebelah kanan yang diberi nomor 1 mengilustrasikan proses tersebut. Lalu setelah itu ada setelah dari impeller, air akan bergerak melalui stator dan dapat dilihat pada bagian nomor 2 di sebelah kanan. Dan yang terakhir, air akan mengalir keluar melalui nozzle yang ada di gambar sebagian kanan juga yang bergerak, yang bernomor 3. Sehingga akhirnya kapal akan terdorong maju. Nah, fungsi dari impeller pompa sendiri ini untuk meningkatkan tekanan air menjadi thrust. Dan untuk stator memiliki dua fungsi, yaitu meluruskan aliran serta menjadi support hub poros. Dan yang terakhir, nozzle merupakan pengubah energi potensial menjadi kinetik dan mengubah arah aliran. Kemudian untuk prinsip dasar water jet propulsion sendiri, itu menggabungkan dari berbagai ilmu, dari lingkup mekanika fluida, konservasi momentum, dan juga karakteristik pompa. Dan pada prinsip dasar tersebut, di sini ditampilkan berbagai persamaan matematis untuk menghitung hal-hal yang terjadi dalam proses water jet propulsion. Yang pertama, pada uh, ilmu mekanika fluida, kita memakai konsep laju massa dan hukum Bernoulli. Lalu untuk konservasi momentum, kita menggunakan konsep gaya dorong dan power. Kemudian untuk pompa, kita menggunakan rumus head pompa dan daya pompa. Serta kita juga dapat menghitung dan menguji efisiensi serta kerugian dari sistem kita dengan rumus-rumus yang terdapat pada layar. Kemudian dari sistem water jet propulsion sendiri, pompa menggunakan berbagai tipe impeller dengan karakteristik masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasionalnya. Terdapat 4 jenis, ada 3 jenis pompa dan 1 komponen tambahan. Yang pertama ada pompa aksial yang aliran airnya bergerak secara sejajar dengan sumbu poros, seperti terdapat pada gambar. Ini cocok untuk aplikasi dengan laju air yang tinggi dan tekanan yang rendah. Umumnya ini digunakan pada kapal cepat karena efisiensi pada kecepatan tinggi yang baik. Lalu ada pompa mixed flow
yang arah aliran airnya keluar dalam arah diagonal dan merupakan perpaduan antara aksial dan radial. Ini dapat memberikan keseimbangan antara tekanan dan laju air. Pompa ini fleksibel untuk berbagai kondisi operasi dan banyak digunakan di sistem water jet yang modern. Lalu ada centrifugal flow yang menggunakan pompa sentrifugal yang aliran ini dibelokkan secara radial menjauhi sumbu putar. Yang cocok untuk aplikasi pada yang membutuhkan gaya besar pada kecepatan rendah. Dan yang terakhir ada sebuah inducer, di mana menggunakan komponen tambahan yang berbentuk baling-baling kecil, ini ditempatkan sebelum impeller utama. Nah, inducer ini berfungsi untuk mengurangi resiko kavitasi dengan meningkatkan tekanan awal pada aliran masuk. Cocok dengan pada sistem yang revolusi isap rendah atau saat pompa bekerja berkecepatan tinggi. Maka dari itu kita dapat memilih impeller berdasarkan laju air, kebutuhan head, dan kecepatan spesifiknya untuk mencapai efisiensi optimal pada titik operasi tertentu dan sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, untuk efisiensi sendiri terdapat sebuah kurva efisiensi pompa di mana pada kurva tersebut hanya terdapat satu titik yang sangat efisien untuk dioperasikan, yang paling efisien. Nah, untuk tipe aksial sendiri lebih dipilih saat memilih untuk ukurannya lebih kecil dan efisiensi yang baik. Sedangkan tipe sentrifugal itu dipilih saat laju airnya rendah dan membutuhkan tekanan yang tinggi. Nah, dari tadi sudah membahas tentang specific speed. Namun, apa sih sebenarnya specific speed itu? Nah, specific speed adalah parameter tak berdimensi yang menggambarkan hubungan antara laju air, head, dan kecepatan putar, yang merupakan suatu parameter untuk semuanya yang dipertimbangkan untuk memilih sebuah impeller. Kecepatan spesifik ini dapat digambarkan dengan persamaan matematis seperti yang ada di layar, dan sehingga pembagian impeller ini kalau misalnya kita turutkan berdasarkan specific speed atau kecepatan spesifik tadi, untuk setiap pompa, untuk pompa sentrifugal itu saat NS-nya kurang dari 1,2. Untuk mixed flow pump itu saat NS-nya di antara 1,2 dan 3. Untuk pompa aksial, untuk NS di antara 3 dan 7. Dan saat NS-nya lebih dari 7, kita harus menambahkan inducer pada pompa kita. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis impeller yang bisa digunakan untuk sebuah water jet propulsion system, kita akan melihat performanya saat kita bandingkan antara water jet dengan propulsi konvensional. Dan secara umum, terdapat perbedaan antara keduanya. Dan kita dapat melihat ada sekitar 7 aspek yang menjadi perbedaan antara keduanya. Untuk aspek pertama ada efisiensi saat dikendalikan di kecepatan yang rendah. Ini unggul untuk propulsi konvensional karena efisiensinya tinggi saat dikenakan pada kecepatan rendah. Karena propeller itu dirancang optimal untuk kecepatan rendah menuju sedang dan efisiensi bahan bakar baik pada cruising speed. Kemudian untuk efisiensi pada kecepatan tinggi, waterjet unggul karena tinggi efisiensinya dan terjaga hingga lebih dari 30-40 knot. Lalu untuk segi maneuverability, waterjet juga unggul karena thrust dapat diarahkan saat dikendarakan. Tidak seperti propulsi baling-baling yang terbatas dan tergantung sama komponen tambahan yang terdapat pada propulsi konvensional. Kemudian untuk waterjet sendiri juga unggul, sangat baik memiliki pada pengoperasian di air yang dangkal. Namun untuk kebisingan dan getaran, propulsi baling-baling memiliki propulsi yang lebih tinggi. Namun sebenarnya lebih baik di arah waterjet karena rendah. Dan untuk keamanan dan lingkungan sendiri lebih aman pada waterjet dan kompleksitas lebih kompleks di arah waterjet. Sehingga untuk sistem yang lebih sederhana, propulsi baling-baling lebih dipilih. Nah, water jet propulsion sendiri digunakan secara luas karena menawarkan performa yang tinggi dalam hal maneuverabilitas, efisiensi pada kecepatan tinggi, serta kemampuan beroperasi dengan aman di perairan dangkal dan terbatas. Sehingga dapat dicontohkan dalam 4 aplikasi utama, seperti pada sektor militer, digunakan pada kapal perang, LCS, dan kapal pendarat karena kemampuan berenang manuver yang tinggi, beroperasi di perairan dangkal, serta memiliki getaran dan kebisikan yang rendah, sehingga tidak merugikan saat digunakan. Ada contoh beberapa yaitu littoral combat ship, kapal pendarat amfibi, dan fast interceptor boat. Kemudian untuk transportasi komersil dan feri cepat,
juga sangat cocok karena kecepatannya tinggi untuk kapal penumpang antar pulau karena menghasilkan akselerasi yang cepat, memiliki kenyamanan yang tinggi, dan performanya sangat optimal. Contohnya adalah feri katamaran. Kemudian ada kapal penyelamat dan SAR yang baik juga karena kemampuannya yang benar bermanuver dengan presisi, sehingga dapat digunakan saat melakukan misi penyelamatan dengan sangat cepat dan efisien. Dan aplikasi-aplikasi lain yang meliputi patroli untuk perikanan dan rekreasi. Contohnya itu pada kapal patroli bea cukai, kapal nelayan Bristol Bay, jet ski, dan Hickley Jet Yacht. Dan yang terakhir, seiring meningkatnya penggunaan, produsen dan peneliti juga harus berinovasi untuk meningkatkan kinerja waterjet melalui efisiensi pompa, material ringan dan tangguh, serta sistem kontrol yang pintar. Nah, ada 4 inovasi utama yang dapat digunakan untuk kedepannya pada sistem ini. Yang pertama ada dalam segi desain dan efisiensi. Contohnya itu pada Hamilton Jet LTX yang dirancang bioinspiratif untuk efisiensi optimal pada kecepatan menengah. Lalu juga ada material dan ketahanan, di mana komponen seperti impeller dan liner kini masih menggunakan stainless steel, flex, hingga titanium. Sehingga bila ada juga fitur auto flushing dengan desain kompak, memudahkan perawatan di kondisi yang ekstrim. Lalu ada juga sistem kontrol cerdas, di mana jet control system contohnya hadir dengan fitur otomatis seperti auto positioning dan park mode. Lalu yang terakhir ada integrasi dan reset hybrid. Sistem hybrid yang berupa gabungan antara diesel dan listrik cocok untuk kapal patroli dan kapal kerja dengan kebutuhan kecepatan yang variatif. Dan riset terkini menunjukkan submerged water jet sekitar 5-12% lebih efisien dari propeller pada kecepatan tinggi. Sehingga keempat faktor ini dapat di riset lebih untuk sebagai inovasi agar aplikasi dari water jet propulsion ini lebih dapat digunakan. Sekian dari penjelasan singkat saya tentang water jet propulsion. Semoga bermanfaat dan terima kasih.